Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Fun Chemistry, perkenalkan saya Ferdiansyah, mahasiswa semester 5 jurusan Pendidikan Kimia Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bersama mengenai konsep dasar ikatan valensi senyawa kompleks dengan proses eksitasi. Jadi, bagaimana proses pembentukan ikatan pada senyawa kompleks? Nah, hal ini dapat dijelaskan melalui teori ikatan valensi yang dikembangkan oleh Linus Pauling pada tahun 1930. Teori ini menyatakan bahwa dalam senyawa kompleks terbentuk ikatan koordinasi antara ligan dengan atom pusat, di mana pasangan elektron bebas disumbangkan oleh ligan dan atom pusat menyediakan orbital kosong untuk ditempati oleh PeB yang disumbangkan ligan. Lalu sebenarnya bagaimana sih proses pembentukan ikatan kovalen pada senyawa kompleks? Nah, untuk tahapannya sendiri yang pertama yaitu adanya promosi elektron atau eksitasi elektron. Namun perlu diingat bahwa tidak semua proses ikatan kovalen pada senyawa kompleks melakukan proses eksitasi elektron ini. Hal ini telah dijelaskan di video yang lainnya. Nah, tahapan selanjutnya yaitu pembentukan orbital hibrida. Dan tahapan terakhir adalah pembentukan ikatan antara atom pusat dengan ligan melalui overlap orbital hibrida logam yang kosong dengan orbital ligan yang berisi pasangan elektron bebas. Sebaiknya, sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita mengerti dulu apa itu arti dari eksitasi elektron dan hibridisasi. Nah, eksitasi elektron itu adalah perpindahan elektron dalam suatu atom, molekul maupun ion dari tingkat energi rendah atau keadaan dasar ke tingkat energi yang lebih tinggi dengan disertai penyerapan energi. Sedangkan hibridisasi sendiri adalah proses pembentukan orbital-orbital hibrida dengan tingkat energi yang sama dari orbital-orbital atom yang jenis dan tingkat energinya berbeda. Tadi kita telah membahas apa sih itu hibridisasi. Nah, dengan mengetahui hibridisasi suatu senyawa kovalen, kita dapat menentukan strukturnya. Contoh di sini ada hibridisasi sp memiliki struktur linear. Hibridisasi sp2 memiliki struktur segitiga datar. Namun sebenarnya maksud dari hibridisasi sp, sp2, sp3 dan seterusnya ini apa? Nah, misalkan pada hibridisasi sp, hibridisasi sp ini merupakan orbital baru yang terbentuk dari satu orbital s dan juga satu orbital p. Lalu hibridisasi sp2 itu terbentuk dari satu orbital s dan juga dua orbital p, dan seterusnya. Baik, selanjutnya sekarang kita membahas mengenai contoh senyawa kompleks dan bagaimana ikatan valensi yang terjadi di dalamnya. Nah, di sini ada contoh senyawa kompleks CuCN2-. Nah, sebelum kita membahas bagaimana ikatan valensi yang terjadi, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa atom pusat dan juga siapa ligannya. Nah, di sini kita dapat menentukan dengan melihat pada senyawa kompleks tersebut bahwa atom pusat adalah Cu yang berupa logam, sedangkan ligan adalah Cn2. Selanjutnya, kita membuat konfigurasi elektron dari Cu atau atom pusatnya. Diketahui bahwa nomor atom Cu adalah 29 dengan konfigurasi elektron Ar 3d9 4s2. Namun pada senyawa kompleks tersebut, Cu bermuatan +1 yang merupakan bilangan oksidasi atom pusatnya. Sehingga pada konfigurasi elektron Cu, kehilangan satu elektronnya menjadi Ar 3d9 4s1. Berikutnya, kita membuat orbital konfigurasinya, sehingga dapat terlihat ada orbital D dengan 9 elektron dan orbital S dengan 1 elektron. Nah, pada tahap ini terjadi proses eksitasi atau perpindahan elektron ke tingkat energi yang lebih tinggi. Hal ini terjadi karena dorongan dari ligan Cn yang bersifat kuat. Jadi satu elektron dari orbital S ini akan pindah ke orbital D dan membuat orbital D terisi penuh. Tahapan berikutnya yaitu proses masuknya PeB dari ligan ke orbital atom pusat. Namun sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah pasang PeB yang akan didonorkan ligan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah bilangan koordinasinya. Jadi teman-teman sudah harus paham ya bagaimana cara menentukan bilangan koordinasi, jumlah muatan atom pusat, atau muatan senyawa kompleks. Nah, kembali lagi pada contoh bahwa senyawa CuCN2- memiliki bilangan koordinasi 2, sehingga artinya akan ada 2 PeB yang masuk ke dalam orbital yang ada pada atom pusat.
Namun di sini kita lihat bahwa Cu hanya memiliki satu orbital kosong saja, yaitu pada orbital 4s. Sehingga Cu dapat menggunakan orbital berikutnya pada konfigurasi elektron, yaitu orbital 4p. Jadi, sekarang total Cu memiliki 4 ruang orbital yang kosong. Namun, kita kan hanya membutuhkan 2 ruang saja, sehingga ruang orbital ini diperoleh dari proses hibridisasi, yaitu hibridisasi dari satu orbital s dengan satu orbital p membentuk satu orbital baru yang disebut dengan orbital sp. Sehingga pada tahapan terakhir, orbital sp inilah yang akan terisi 2 PeB yang didonorkan oleh ligan Cn-, sehingga terjadi proses ikatan kovalen koordinasi. Nah, dari hibrida yang terbentuk, kita dapat menentukan bentuk strukturnya, di mana hibrida sp ini memiliki struktur planar. Dan juga karena semua elektronnya berpasangan, maka senyawa kompleks tersebut bersifat diagnetik. Untuk sifat kemagnetan sendiri dibahas pada video lainnya. Selanjutnya, kita bahas contoh senyawa koordinasi lain, yaitu senyawa CONH3 6 kali 3+. Nah, di sini ion kobalt 3+ merupakan atom pusatnya. Maka pertama kita buatkan konfigurasi elektronnya, yaitu Ar3D6. Nah, selanjutnya, sebelum masuknya PeB dari ligan, terjadi proses eksitasi terlebih dahulu, di mana pada proses eksitasi ini, elektron-elektron ion kobalt 3+ akan mengisi setiap ruang pada orbital dengan berpasangan, sehingga tersisa 2 ruang kosong pada orbital 3D. Pada senyawa kompleks ini, ligan memiliki bilangan koordinasi yaitu 6. Nah, sehingga atom pusat harus menyiapkan 6 ruang kosong orbital untuk ditempati PeB dari ligan. Sehingga digunakan orbital 4s dan juga orbital 4p yang selanjutnya akan mengalami proses hibridisasi. Jadi pada proses hibridisasi ini akan membentuk suatu orbital baru, yaitu orbital D2sp3. Pada orbital hibridisasi inilah PeB dari ligan masuk dan membentuk overlap dengan atom pusat. Nah, kita dapat tahu nih bentuk struktur senyawa kompleks ini ya dari orbital hibridanya, yaitu D2sp3, yaitu berbentuk oktahedral. Cukup sekian pembahasan mengenai konsep dasar ikatan valensi senyawa kompleks dengan proses eksitasi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat ya. Tetap semangat untuk terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.